Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana, pengurus Desa Sukasirna, bersama jajaran dari Babinsa Desa Sukasirna, ada Ketua LPM dari Babinsa juga, didampingi juga dari Ketua MUI dan Bapak Pendeta dan juga Bapak RW sama RT, BPD juga, dan Bapak PPD. Dengan adanya edaran perayaan Hari Besar Nasrani atau non Muslim, kami sudah bersepakat bersama Bapak Pendeta berikut yang lainnya sudah berkoordinasi bahwa tidak ada kegiatan untuk beribadah dari mulai tanggal 24, 25, 31 dan 31 dan tanggal 1 Januari. Nah, teman-teman, sekelompok umat penghuni surga yang berpeci, yang memakai sorban, ya mereka menolak umat Kristiani untuk beribadah pada tanggal yang disebutkan tadi di dalam video tersebut, seperti tanggal 24 Desember, 25 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari. Nah, teman-teman, tanggal-tanggal ini merupakan tanggal yang paling penting bagi umat kekristenan. Tanggal 24 dan 25 merupakan tanggal yang dimana perayaan Natal Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Tetapi orang-orang yang berpeci ini, orang-orang yang bersorban ini, mereka melakukan penolakan untuk tidak beribadah pada tanggal tersebut. Pertanyaan kita adalah, mengapa dilarang? Mengapa tidak diizinkan untuk beribadah? Ya, mereka punya alasan bahwa mereka sudah koordinasi dan atas dasar kesepakatan. Hey, ini negara Indonesia, bukan negara agama tertentu. Jadi konstitusi menjamin kebebasan beragama. Mengapa tidak diizinkan untuk beribadah pada tanggal 24 Desember, 25 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari? Itu momen-momen di mana umat Kristen bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang dia sembah. Jangan pakai atas dasar kesepakatan, atas dasar koordinasi. Ini kan kocak, teman-teman. Nah, TKP atau kejadian ini terjadi di gereja GMII Bethlehem Jonggol, ya. Nah, saya cari di internet itu Jonggol itu di mana. Ternyata Google memberikan saya bahwa Jonggol itu adalah sebuah kecamatan di ujung timur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ternyata kejadian ini terjadi di Jawa Barat lagi. Seperti apa videonya? Yuk, simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Nah, jadi link ini ada di TikTok ya teman. Yaitu seputar tentang video. Ini ada tulisan di sini. Lagi-lagi persekusi yang dilakukan oleh para pemilik surga. Jadi ini videonya ada di TikTok teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini di-upload ini baru ya teman-teman. Dan sudah banyak komentarnya, udah ada 500 komentar ya. Nah, jadi berdasarkan video ini tadi sudah kita lihat singkat di awal. Jadi ada gereja di Jonggol yang dipersekusi bahwa mereka dilarang untuk melakukan ibadah Natal, teman-teman. Bahkan bukan hanya ibadah Natal, tapi juga ibadah Tahun Baru juga dilarang, teman-teman. Dan di sini kita lihat ya, ini ada beberapa tokoh-tokoh setempat lah ya, bersama dengan pendetanya juga di sini, dan mereka membuat kesepakatan melalui surat edaran bahwa dilarang jemaat gereja GMII Bethlehem Jonggol untuk melakukan ibadah pada tanggal-tanggal yang sudah disebutkan tadi, teman-teman. Baik, kita coba dengarkan dulu secara lengkap ya, apa yang mereka sampaikan dalam video ini, teman-teman. Di sini ada keterangan, kita lihat ya. Lagi-lagi persekusi terhadap kebebasan beragama yang dilakukan oleh para pemilik surga. TKP, Gereja GMII Bethlehem Jonggol, masyarakat dan para aktivis di sana melarang Gereja GMII Bethlehem Jonggol beribadah di tanggal 24, 25, 31, dan 1. Jadi ini tanggal-tanggal Natal dan Tahun Baru, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Irfan Maulana, pengurus Desa Sukasirna, bersama jajaran dari Provinsa Desa Sukasirna, ada Ketua LPM, dari Babinpol juga, didampingi juga dari Ketua MUI, dan Bapak Pendeta, dan juga Bapak RW sama RT, BPD juga, dan Bapak PPD. Dengan adanya edaran perayaan Hari Besar Nasrani atau non-Muslim, kami sudah bersepakat bersama Bapak Pendeta berikut yang lainnya sudah berkoordinasi bahwa tidak ada kegiatan untuk beribadah dari mulai tanggal 24, 25, 31, dan 31. 31 dan tanggal 1 Januari. Untuk penyampaiannya bisa disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, atas nama Irianto, Pendeta Irianto, Lensam Putih, kami menyampaikan bahwa surat kami yang tertanggal hari ini dan yang permohonan untuk izin bisa melakukan perayaan ibadah Natal kami tanggal 24 jam 19 malam dan tanggal 25 pagi jam 9 serta tanggal 31 dan 1 Januari kami diminta untuk menyampaikan bahwa hal ini tidak akan dilaksanakan. Saya didampingi dengan Pak Irfan Maulana, Pak RT, Pak RW, dan Pak Ketua MUI Desa Sukasirna, dan Pak Satpol PP, Pak Ivan dari BNP dan Babinsa dan dari BPD. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Dengan ini resmi bertanda tangan tanggal 24 tempatan di stasiunnya bahwa acara tidak resmi dimulai atau dilaksanakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, miris ya. Kita lihat di sini ya teman-teman. Ekspresi dari Pak Pendeta ini seperti ada tekanan ya. Apalagi di sini tadi ada MUI, ini ada aparat juga di sini. Tapi saya setiap kali lihat aparat yang mempersekusi atau melarang orang ibadah kok selalu muncul, tapi kok nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya berusaha mencari tahu teman-teman, ini ada apa sebenarnya di balik ini semua. Kenapa harus dilarang melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru di Jonggol? Ya, secara khusus bagi jemaat gereja GMBI Bethlehem di Jonggol. Karena dalam video ini nggak disampaikan apa alasannya, kenapa nggak boleh ibadah gitu mereka. Nah ini saya sudah coba cari-cari berita-berita tentang GMBI Jonggol ini teman-teman, tapi hampir tidak ada informasi apapun teman-teman. Makanya ini perlu kita suarakan ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres ini. Bahkan di Facebook juga ada yang posting begini teman-teman. Ini dari Suara Flow Team ya. Terjadi lagi pelarangan Natal, kali ini jemaat GMBI Bethlehem di Jonggol, Bogor yang mengalami diskriminasi. Nah ini videonya. Di sini dituliskan Rabu malam tadi. Oh jadi Rabu malam ya teman-teman ya. Sekira 70 jemaat gereja, 70 jemaat, ini lumayan banyak loh teman-teman ya. Gereja GMBI Misi Injil Indonesia Bethlehem Jonggol, Kabupaten Bogor tidak bisa merayakan Natal. Coba bayangkan 70 jemaat yang harusnya mereka bersuka cita merayakan Natal di gereja, tapi tidak diperbolehkan teman-teman. Miris kan? Nah di sini juga ada keterangannya. Pelarangan ibadah Natal, 70 umat Kristen di Jonggol, Bogor tak bisa merayakan Natal. Tempat ibadah mereka, GMBI Bethlehem Jonggol, dilarang digunakan untuk beribadah. Tampak tekanan dilakukan kepada Pendeta Rudi
oleh jajaran pemerintah desa Sukasirna seperti RT, RW, dan aparatnya. Sapol PP bahkan MUI setempat yang secara sepihak untuk menghentikan kegiatan peribadatan Jemaat GMI Bethlehem Jonggol. Semoga Kementerian Agama Nasaruddin Umar dan staf khususnya Gugun Gumilar segera memfasilitasi hak beribadah Jemaat GMI Bethlehem Jonggol sehingga bisa merayakan Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Bumi Pertiwi menjadi rumah yang damai untuk semua. Nah ini teman-teman. Jadi di Facebook sendiri postingan ini sudah banyak beredar dan kita lagi-lagi tidak menemukan alasan kenapa manusia-manusia ini melarang GMI Jemaat Bethlehem Jonggol untuk melaksanakan ibadah Natal. Oke lah, kita memang tahu bahwa Jawa Barat itu apalagi Bogor ya, itu terkenal dengan intoleransinya, tapi setidaknya ada alasan gitu loh. Apakah karena alasan tidak ada izin gedung gereja, ataukah ada alasan-alasan lainnya? Tapi kalau kita berkaca kepada peraturan pemerintah, ya, tidak ada larangan orang Kristen untuk melakukan ibadah Natal, apapun itu kasusnya, entah itu gedungnya belum ada IMB, entah masih dalam proses, dan lain sebagainya. Umat Kristen diberikan kebebasan untuk melakukan Natal. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini umat-umat Muslim nih, mereka kadang-kadang bukan hanya beribadah di masjid loh, mereka bisa ibadah di lapangan, bahkan di jalan raya, tinggal di rel kereta api aja mereka belum ada ya. Jadi saya nggak mengerti nih, ada apa sebenarnya dengan hal ini ya teman-teman ya. Dan mungkin bagi teman-teman ada yang tahu tentang kasus ini, atau bagi jemaat GMI Bethlehem Jonggol, ya, ada yang memberikan klarifikasi atau mau memberikan spill tentang kasus ini, boleh coba DM saya supaya kita bahas ini ya. Kenapa ini hal begini tidak dibiarkan? Kita sebagai umat Kristen jangan takut teman-teman ya. Jangan takut hanya karena kita dipersekusi. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara Islam. Ya. Jadi intoleran, kalau kita kasih mereka ruang, justru mereka akan makin merajalela. Jangan takut. Kekristenan dari dulu itu sudah dipersekusi, ya. Jadi kita jangan takut dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Harus bersuara. Ya, jangan kita biarkan hal yang tidak beres terjadi di negara kita ini, teman-teman. Ini miris sih menurut saya ya. Karena ya berdasarkan Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 ya, tahun 1945, ini kita dijamin untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Tapi kalau hal ini ternyata di GMI Jemaat Bethlehem Jonggol masih kesulitan ibadah, maka apa gunanya undang-undang ini? Ya, apa gunanya hukum ini? Jadi jangan karena mayoritas dibiarkan di dalam melanggar hukum yang ada ini, teman-teman. Ya. Ini terus terang saya marah kalau melihat hal-hal seperti ini ya, teman-teman ya. Bayangkan kita setahun sekali merayakan Natal, tapi saudara-saudara kita di Jonggol sana terpaksa mereka tidak bisa melakukan Natal hanya karena ada manusia-manusia intoleran tadi, teman-teman ya. Padahal ya kalau kita dengar ya para ustadz-ustadz mereka, ceramah-ceramah mereka ya, mereka ini kan seringkali menggaungkan yang namanya toleransi ya teman-teman ya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi apa faktanya yang kita terima teman-teman? Ya, ini semuanya tuh omong kosong aja. Apalagi kalau kita dengar statement dari ustadz ini teman-teman. Ini ada ustadz. Saya nggak terlalu peduli siapa namanya, tapi muncul di TikTok ya teman-teman ya. Di sini dia bilang toleransi itu bukan kolaborasi. Dia sekaligus mengkritik ke Menteri Agama mungkin ya, yang baru-baru dia ikut merayakan Natal bersama dengan umat Kristen. Coba kita dengar ya, apa yang dia ucapkan ini sesuai gak dengan kenyataan?
Jangan antum ajarkan umat Islam untuk toleransi, karena kita sama saja mengajari ikan untuk berenang. Islam dari dahulu udah toleransi. Toleransi yang diperintahkan oleh Allah, bukan kolaborasi. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Silahkan kalian beragama sebagaimana kalian yakini, dan kami beragama sebagaimana kami yakini. Itulah toleransi, bukan kolaborasi, bukan ikut merayakan. Na'udzubillah, ketika mereka sedang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal, jangan diganggu, jangan diganggu, jangan dirusuhi, jangan dirusuhi. Ini arti toleransi. Tapi ketika umat Islam ikut-ikutan merayakan hal itu, mereka memakai atribut-atribut yang menyerupai orang-orang kufar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Na'udzubillah. Ada saja ini dihembus-hembuskan syubhat. Apa kata mereka? Itu kan cuma mengucapkan selamat Natal saja, cuma mengucapkan. Agama Islam itu ada batasannya, sebagaimana agama Nasrani ada batasannya juga. Pasti mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana kita juga seperti itu. Maka apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami jangan. Ya, manis sekali kedengarannya ya teman-teman ya. Dia bilang jangan ajarin umat Islam itu toleransi katanya. Karena ngajarkan umat Islam toleransi itu ibarat ngajarkan ikan itu berenang teman-teman ya. Aduh, tapi faktanya apa yang kita lihat di lapangan? Mana suara-suara orang-orang ini, ustadz-ustadz ini yang menggaungkan toleransi ketika ada ibadah Natal dipersekusi dan lain sebagainya. Dia bilang katanya, toleransi itu membiarkan mereka ibadah, jangan diganggu katanya. Ya, toleransi itu bukan kolaborasi, tapi faktanya kami ibadah, kalian yang menggeruduk. Itu namanya kolaborasi, menggeruduk namanya ya. Jadi saya miris sekali melihat mereka ini teman-teman ya. Pasti selalu aja di Indonesia ini, di negara kita ini, setiap tanggal 25 Desember tidak ada namanya kasus intoleransi atau persekusi terhadap perayaan ibadah Natal. Ya. Dan saya nggak tahu lagi teman-teman, entah kemana juga peran pemerintah dalam hal ini. Tiap hari ya, selalu saja ada masalah-masalah begini. Ke depan juga kita pasti akan ada juga masalah-masalah seperti ini. Kenapa ya? Karena pemerintahnya sendiri juga tidak tegas. Undang-undang sudah dilanggar, ya banyak umat minoritas yang dipersekusi, tapi negara tidak hadir dalam hal ini teman-teman. Tentu saja ini mencoreng ya teman-teman, mencoreng bagaimana negara itu ternyata tidak peduli sama sekali terhadap kerukunan umat beragama, khususnya di bulan-bulan Desember ini teman-teman. Harusnya kalau mereka memang peduli, proses dong ini. Orang-orang yang mempersekusi dan melarang ya umat Kristen itu untuk beribadah Natal. Kan katanya negara menjamin tentang hal itu teman-teman. Jadi ini ya teman-teman ya, yang mau kita viralkan ya, supaya ini bisa juga sampai ke pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan diam, kita harus bersuara teman-teman. Kalau enggak, mereka akan terus bertindak semena-mena. Karena nggak ada kejelasan kenapa itu tadi harus dilarang. Bahkan bukan hanya satu kali loh. Tapi ada 4 tanggal dilarang. Tanggal 24, 25, 31, dan tanggal 1. Bayangkan, terus mereka harus buat apa dong? Selama tanggal-tanggal itu. Tidak boleh merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru teman-teman. Kan kasihan ya saudara-saudara kita ya. Ada 70 jemaat tadi katanya di situ. Ya, jadi ini sudah keterlaluan. Jadi teman-teman mari kita viralkan informasi ini ya. Kalian share ya supaya makin banyak yang tahu tentang informasi ini dan pemerintah juga dapat melihat ya berita-berita seperti ini teman-teman. Jadi bukan hanya berita-berita yang baiknya doang yang mereka lihat teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang kita boleh bahas pada kesempatan kali ini ya. Intinya apapun yang terjadi teman-teman, kita jangan pernah takut ya. Kita jangan pernah merasa rendah hanya gara-gara manusia-manusia ini teman-teman. Jadi biar Natal kali ini membawa satu keberanian bagi kita semua ya di dalam melawan kaum-kaum intoleran ini. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama. Betapa kita terkaget. Mengapa saya sendiri terkaget? Karena sekelompok
orang yang berpeci yang memakai sorban ini, mereka tidak mau kalau umat Kristiani di Jonggol beribadah pada tanggal 24 Desember, 25 Desember, 31 dan 1 Januari. Nah, saudara-saudara, tanggal-tanggal inilah yang merupakan momen yang terpenting bagi umat kekristenan. Tanggal 24 dan 25 merupakan perayaan Natal di mana umat Kristiani di seluruh dunia mereka memperingati hari di mana Yesus Kristus lahir dan datang ke dunia. Tetapi tanggal ini ditolak oleh sekelompok orang yang bersorban ini. Bukannya itu tanggal 31. Harusnya tanggal ini momen di mana umat Kristiani bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan di sepanjang tahun ini. Karena apa? Karena sampai pada 31 Desember mengakhiri tahun, Tuhan sudah menolong dan memberkati. Maka ada ibadah, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang berpeci ini, orang yang bersorban ini, mereka menolak untuk tidak beribadah pada tanggal itu. Dan 1 Januari itu momen yang sangat penting, di mana bersyukur atas pertolongan Tuhan selama 1 tahun, dan juga bersyukur kepada Tuhan supaya untuk mengawali tahun 2026 sampai nanti 31 Desember 2026. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati untuk menjalani hari, minggu, bulan, dan sampai tahun 2026. Jadi tanggal 24, 25, 31, dan 1 Januari 2026 merupakan hari yang paling momen yang sangat sakral bagi umat kekristenan. Jadi kita tidak tahu alasan mereka. Mereka akan mengatakan bahwa kami sudah koordinasi dan juga ada kesepakatan untuk tidak beribadah pada tanggal itu. Kalau orang waras, negara ini adalah negara Republik Indonesia, bukan milik Islam, bukan milik satu agama. Jadi saya mau katakan bahwa apapun agama yang ada di Indonesia itu berhak untuk ada. Ada 6 agama yang ada di Indonesia ini dan diakui. Tetapi mengapa orang-orang ini mereka melakukan penolakan terhadap tanggal ibadah umat Kristiani tersebut? Ini kan kocak, teman-teman. Ini kocak. Ini tidak boleh dibiarkan orang-orang seperti ini. Ya, Undang-Undang Dasar menjamin, konstitusi menjamin bahwa kebebasan beragama, beribadah, menyembah kepada Tuhan yang disembah, yang diyakini oleh orang tertentu adalah hak setiap orang. Kalau orang-orang ini mereka tidak mengizinkan dengan dasar atas kesepakatan, omong kosong. Ya, omong kosong itu justru mereka sedang merampas hak orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi sekelompok orang seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah setempat. Harusnya pemerintah setempat mengambil langkah untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang ini. Membuat kegaduhan. Apa masalahnya? Apa dasarnya? Sehingga pada tanggal-tanggal tersebut tidak boleh diizinkan untuk beribadah. Kita itu beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Yesus Kristus. Bukan pesta pora, bukan mabuk-mabukan, bukan judi, bukan perbuatan-perbuatan yang tidak memberkati, bukan. Kita menyembah Tuhan, bernyanyi, memuji, bersukacita atas kebaikan Tuhan. Dan terlebih kami umat Kristiani bersyukur atas kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kalau tanpa kasih Allah yang mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, kekristenan tidak ada gunanya. Justru karena kasih besar dari Allah itu, umat kekristenan mendapatkan dan memiliki kepastian keselamatan. Jadi kepastian keselamatan di dalam iman kekristenan yang pasti, bukan moga-moga, bukan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus Kristus menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pasti binasa. Saudara, Anda harus mendengarkan ini. Jadi oleh sebab itu kesempatan bagi Anda untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus.
Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Viralkan video ini supaya sebanyak mungkin ditonton dan segera dipersekusi orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Kiranya damai Natal yang senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.